Halo, selamat malam teman-teman Lem dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Manjulan Sukadi di podcast Sinergi Suara. Setelah mungkin agak lama, sekitar 1 minggu lebih saya tidak merekam suara saya karena ada satu challenge project yang diberikan seorang anggap saja bukan dia memang produser ya. Dia men-challenge saya untuk membuat sebuah podcast dengan konsep yang lebih minimalis dengan batas waktu 30 second. Karena alasan itulah saya coba postpone atau menunda pembuatan podcast tentang Fulham. Tapi pada malam hari ini karena challenge itu sudah selesai dan sekarang sedang masuk masa revisi, saya akan kembali melanjutkan podcast kita di seri Lem yang kedua. Nah, pada malam hari ini saya ingin membahas salah satu hal yang menjadi momentum atau bagian penting dalam karir saya yang saya cintai hari ini, yaitu tentang dunia visual. Saya ingin bercerita tentang love. You don't need somebody to complete you. You only need somebody to accept you. Oke, nah berkaitan dengan quote ini, sebenarnya saya ingin bercerita tentang awal mula saya, bagaimana saya begitu suka atau saya mencintai dunia visual yang hingga hari ini saya masih pamerkan keadangan, saya masih cintai dan masih menghasilkan uang yang saya bisa sampai saya pergunakan untuk hidup dan makan sampai hari ini. Walaupun di masa ini sebenarnya saya sedang terjadi masa transisi karena COVID sedang melanda dunia dan kita harus bisa akselerasi diri atau kita bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan sebagaimana mungkin mengupayakan atau kita ya berimprovisasi ya dengan kehidupan. Di sini saya ingin bercerita awal mula bagaimana dunia desain merasuk dalam hidup saya. Waktu itu ini sebenarnya tugas dari kantor ya. Saya waktu itu kerja di sebuah tempat les bahasa Inggris di Jakarta Barat. Saya dari kantor disuruh mengikuti sebuah seminar. Saya ingat sekali seminar ini sebenarnya konsepnya itu konsep pameran tugas akhir anak-anak di kafe. Nah, tepatnya itu ada di daerah Serpong, di daerah UMN. Waktu itu pameran ini dilengkapi dengan talkshow dan saya masih ingat sekali pembicaraan itu Emir Hakim, dan berkat beliaulah saya mantap atau saya mengenal desain menjadi titik mula saya berkembang atau menekuni dunia desain ini jauh lebih dalam. Sebenarnya saya memang jujur saya tuh ragu apakah saya bisa berkembang di dunia desain dan dunia visual ini, karena jika melihat latar belakang sebenarnya untuk pemain-pemain desain memang jauh lebih bagus ketika anak itu lulusan di kafe atau dia punya basic visual yang kuat. Nah, kembali pada diri saya, mungkin dari segi visual saya memiliki talent di visual, tetapi secara akademis saya jujur jauh dari dunia visual. Pendidikan saya adalah pendidikan keguruan dan lebih spesifik lagi saya pendidikan guru agama. Jadi dalam prodi saya itu jauh dari dunia visual. Tetapi dalam perkembangan dunia kerja, rupanya saya jauh dari gelar akademis saya. Terkadang ada pikiran ketika mungkin jurusan kita atau mungkin ketika kita mengambil jurusan yang salah, itu tidak mengartikan kita harus hidup di sana atau hidup kita juga salah. Tidak, semuanya itu kembali kepada pilihan kamu dan bagaimana kamu menjalani kehidupan. Di seminar ini saya mendapat jawaban dari keraguan yang sedang saya alami. Waktu itu masih awal-awal sekali saya mengembangkan karir atau saya berkarir di dunia visual ini. Mungkin ini sekitar 7 tahun lalu ya, 7 tahun atau 8 tahun lalu. Keraguan diri saya itu tuntas atau saya bisa kayaknya melihat lebih jauh desain itu rupanya dunia yang sangat luas, dunia penuh pengembaraan. Ketika saya melihat seorang desainer yang dia juga sama, dia bukan berasal dari dunia visual, dia adalah seorang lulusan FISIP UI dia sebut waktu itu, saya masih ingat, dan dia mantap bergerak di bidang atau menjadi seorang desainer profesional yang dia mengklaim dirinya atau dia bisa menunjukkan portofolionya. I stand here, saya berdiri di sini, saya akan bertanggung jawab dengan profesi saya.
Oke, dan inilah yang menjadi titik balik saya itu bersemangat atau saya jatuh cinta kepada desain. Oke. Dan saya juga waktu itu karena saya bekerja sambil saya kuliah, waktu itu saya niatin saya mengambil kuliah uh, Despro desain produk di kampus Mercu Buana, saya sebut saja namanya desain di kampus Mercu Buana. Dan dari sanalah saya mulai kembali mengulik desain. Saya mulai mengenal Dieterram, Johnny Ive, Google Design, tipografi, layout, grid, dan segala macam yang berkaitan dengan komposisi warna teks. Saya mulai menggali lebih dalam apa itu desain. Sampai hari ini pun sebenarnya masih banyak hal yang saya harus gali. Oke, ada satu titik memang di masa apalagi di COVID ini, ada masa titik kebosanan. Ada masa sepertinya apakah saya bisa berkembang terus di dunia ini, atau mungkin ada titik balik saya harus kembali lagi ke major kuliah saya dulu. Saya tuh diajarin ini, sekarang tuh saya berkembang lagi ke sini. Oke, sebenarnya ini tidak ada yang salah di sini. Yang di sini hanya karena kita sekarang kondisi dan COVID, bagaimana kita itu tetap survive atau kita bertahan dengan kondisi ini. Desain still good, I'm still loving it. Saya still mencintai desain. Desain itu bagi saya itu seperti passion. Ketika saya banyak berbicara passion, saya banyak mengungkapkan passion itu salah satu hal yang saya sukai. Saya suka dunia menggambar, saya suka dengan visual. Tapi karena kondisi COVID ini memaksa saya harus kembali ke major saya. Saya juga mengambil pendidikan S2 di jurusan major saya karena saya butuh kembali degree, sepertinya saya butuh kembali kelas untuk bagaimana mengupgrade atau membuat range kehidupan saya jauh lebih lebar atau jauh lebih tinggi. Tapi saya still love design. I have big love for this field. Yes, I'm sure. Oke, saya hanya ingin menemukan cinta. Oke, dan inilah awal mula karir saya jatuh cinta di sini, dan hari ini saya masih mencintainya. I'm still love it. Thank you. Ini hanya sekedar curhat, tapi saya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Ketika kita salah pendidik, ketika kita terdidik atau kita kuliah apa, hidup itu tidak harus seperti kuliah kita ya. Terkadang memang perjalanan peta hidup kita itu mengarahkan kita ke jalan yang lain. Yang penting tetap positif, tetap cintai apapun yang kamu kerjakan, dan nikmati jalannya. Jika kamu enjoy, berarti kamu di jalan yang benar. Terima kasih, salam.